Selamat pagi, kembali dengan saya Neolisia Haan, calon guru penggerak dari SMP Negeri 10 Tambun Selatan, angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Kembali saya akan melakukan coaching dengan Pak Arif. Saya tidak sendiri, ada Pak Arif di sini, Arif Susanto, rekan kerja saya. Guru matematika dari SMP Negeri 10 Tambun Selatan. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Bu Sendiri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pagi ini baik, sehat. Baik Pak Arif ya. Pagi ini kita akan bercakap-cakap sebentar ya, berbincang-bincang untuk praobservasi nanti ya. Siap. Oke. Sebelum nanti saya datang supervisi ke kelas, mengunjungi kelas Bapak, Ya. Saya akan menanyakan beberapa hal. Ya. Yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran ini? Pada pembelajaran ini saya materinya relasi dan fungsi. Untuk subbabnya relasi, saya tujuannya peserta didik dapat menjelaskan relasi dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, baik ya. Tadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya Pak ya? Ada dua tujuan. Oh iya, baik Pak. Nah selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan dalam observasi ini? Yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan dalam observasi? Ya, dalam observasi ada dua ranah yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ranah pengetahuannya, Ya. itu mereka LKPD berkelompok. Ya, jadi LKPD-nya mereka selesaikan secara berkelompok. Kemudian setelah diselesaikan berkelompok, mereka ke keterampilan. Iya, keterampilannya per individu. Nah, itu yang udah saya rancang dan saya buat. Oke, baik. Di sini ada dua ya, Iya, ada dua. yang Bapak rancang di sini ya. Iya. Ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan itu untuk di LKPD diterapin Iya, ya. di LKPD Dan berkelompok. keterampilan itu nanti ada tugas individu Ada ya Pak tugas ya. individu setelah LKPD-nya. Setelah LKPD. Oke, baik Pak. Yang ketiga, saya ingin mendengar nih rancangan pembelajaran Bapak di kelas nih. Bagaimana strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Ya, untuk metode sendiri saya materinya PBL, ya, Problem Based Learning. Kemudian saya juga kaitkannya dengan kontekstual, ya, CTR, kontekstual. Selanjutnya diskusi berkelompok, ya, tanya jawab, ya, seperti itu. Nanti ada PBL, Ya, dan kontekstual. yang kontekstual dan diskusi kelompok Ya, ya Pak ya. Oke, baik. Nah, yang berikutnya nih, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pakai di kelas? Oh iya, media saya sudah persiapkan beberapa media. Yang pertama pastinya saya menggunakan laptop. Ya, laptopnya saya juga sudah merancang bahan ajar saya tampilkan melalui PowerPoint. Kemudian penguatannya, tambahannya itu video di YouTube. Iya. Nanti media pembelajarannya menggunakan laptop, Iya. ada video di YouTube dan juga ada PowerPoint ya Iya, Pak ya. pastinya menggunakan layar juga. Oh, ada Iya, layarnya. ada layarnya. Oke Pak, baik Pak. Nah, yang berikutnya nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak melakukan kegiatan ini nih? Hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Kegiatannya akan saya laksanakan di hari Senin, ya, jamnya itu jam kedua setelah upacara pengibaran bendera di kelas 87. Baik, nanti kegiatannya di hari Senin di kelas 87 jam kedua sampai jam ketiga jam kedua barangkali ya. sampai ketiga, setelah kegiatan upacara. Oke, baik, barangkali nanti saya juga akan ada melihat kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak dengan ya. senang hati. Oke, mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Tapi nih yang terakhir nih Pak nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ini cukup baik ya. Jadi saya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan saya tentang kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan.
sampai mungkin di akhir pembelajaran saya. Ya itu baiklah, mungkin jika ada kesalahan juga saya akan dikoreksi. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya ya. Sama-sama. Sudah bersedia bincang-bincang dengan saya. Ya, sama-sama. Nanti, semoga bisa membantu. Amin, amin, amin. Nanti saya akan berkunjung di kelas Bapak ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Ya, Hadi. sama-sama. Semangat. Semangat terus. Melakukan aktivitas pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran. Untuk itu, Bapak meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk rapi. Siap. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan absen untuk cek kehadiran. Dapat Bang. Dapat Bang. Sebuah relasi. Tujuan pembelajaran Bapak, ya tujuannya ya, itu peserta didik dapat menjelaskan relasi dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kamu setelah memahami tentang relasi, kamu kaitkan dalam kehidupan relasi tersebut. Ya, kalau dalam bahasa sederhana, kalian pernah dengar tidak kata relasi? Ya, apa relasi? Ya, hubungan. Iya, relasi sederhananya bahasa Indonesianya itu sama dengan hubungan. Nah, nanti dalam matematika itu bisa diperluas lagi aturan. Jadi ada aturannya ya. Nah, kedua, peserta didik dapat menyajikan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, grafik, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, mari kita coba simak tentang materi relasi selanjutnya. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran ya, bahan ajar. Nah, kalian tadi kata relasi sudah ya, nanti biar kalian mempermudah ada dua ya. Yang pertama, ya, itu semua anggota himpunan A Jadi semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan. Jadi nggak boleh nanti himpunan A nggak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi dia harus memiliki pasangan. Ya. Kemudian aturan keduanya ya, ini Bapak penjelasan Bapak ya, ini dilanjutkan. Itu pasangannya ya, jadi pasangannya juga boleh lebih dari satu. Nah, tetapi untuk himpunan B itu boleh dia tidak memiliki pasangan, boleh si B. Ya, jadi si B boleh dia jomblo, boleh. Ya. Boleh juga dia selingkuh, boleh. Ya, jadi gitu ya. Jadi si relasi itu himpunan A ya tidak boleh jomblo, artinya dia harus memiliki pasangan. Tetapi si A boleh selingkuh, boleh kalau dalam kehidupan. Kalau kehidupan nggak boleh ya, ini belajar ya. Ya, jadi itu untuk penguatan dari Bapak ya. Nah, ditampilkan pada tabel itu Abdul, nama siswanya yang pertama ya, Budi, Chandra, Dini, dan Ella. Nah, pelajaran yang disukai Abdul itu matematika IPA, Budi IPA IPS kesenian, Chandra pelajaran keterampilan, Dini kesenian bahasa Inggris, Ella matematika IPA. Ya, kemudian kamu buat himpunannya. Himpunan A untuk nama siswa, himpunan B untuk pelajaran yang disukai. Nah, himpunan A sama dengan kurung kurawal buka. Jadi aturannya selalu seperti itu. Kurung kurawal anggotanya ditulis Abdul sesuai abjad ya. Ingat ya, abjad itu huruf depan. Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo ya.
Kemudian B-nya pelajarannya apa? Pengetahuan buka, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Nah, selanjutnya tadi relasinya sudah ada. Relasinya itu adalah pelajaran yang disukai. Ya, kita lihat dia dinyatakan dengan diagram panah. Ya, diagram panahnya belum. Paham? Mau lebih paham lagi? Ya, kalau mau lebih memahami lagi, kita coba saksikan tayangan video ya. Ya, kita saksikan tayangan videonya. Ya, saksikan ya. Coba perhatikan semuanya tayangan videonya. Ya. Saksikan tayangan videonya. Ini nanti banyak contohnya, lebih banyak di video ini. Jadi kalian perhatikan karena di sini lebih banyak contoh-contoh, lebih banyak relasinya juga, lebih banyak. Mudah dipahami, penjelasannya unik. Coba ya, disaksikan semuanya. Saksikan. Mudah menguasai bab relasi dan fungsi. Subbab relasi. Tujuan ya, ini nanti ada macam-macam bentuk relasi. Perhatikan dengan baik ya. Yang belum dipahami boleh tadi dari tayangan video sama PowerPoint-nya. Ada, berarti sudah dipahami ya. Kalau sudah cukup paham, Bapak sedikit bertanya ya ke kalian ya. Jadi nanti pada saat penyajian relasi ya, tadi aturan utama apa? Aturan utamanya? Aturan utama. Iya, betul. Himpunan A harus memiliki pasangan. Ya, terus aturan yang keduanya? Iya, himpunan B dia boleh nggak ada atau pasangannya boleh lebih dari satu. Nah, melihat kalian berkelompok, nanti ada presentasi setiap kelompok 3 menit dari jawaban yang kalian kerjakan berkelompok ya. Jadi jawabannya nanti kerjakan berkelompok, presentasi setiap kelompok. Nah, Bapak presentasinya nanti ganjil sama ganjil, genap sama genap. Ya, jadi kelompok 1 sama kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4 ya. Bapak akan persiapkan LKPD-nya. Nah, ini Bapak bagi ya untuk papan kelompoknya. Ini kelompok 1 ya, kamu kelompok 4 tulis, ini kelompok 2 tulis ya untuk papannya ya. Ini kelompok 3. Tulisnya agak besar ya, tulisnya agak besar. Ya, ditulis dan diletakkan di tengah. Kelompok 1. Ya, Bapak bagikan paginya ya.
Ini ada pengisian. Iya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang ini yang ini ya dilengkapi ya, LKPD-nya dilengkapi, dibaca dilengkapi. Jadi satu kelompok. Kelompok 1 sudah mulai diskusi ya. Coba diskusikan LKPD-nya. Jadi teman-teman, yang pertama ini kaitannya dengan kehidupan ya. Kayaknya KPD-nya dilengkapi. Jadi yang pertama itu kaitannya dalam kehidupan ya. Yang kedua kaitannya nanti udah memakai angka ya, penyajiannya sama. Sama. Iya, dilengkapi. KPD-nya. Jadi yang pertama dalam kehidupan sehari-hari soalnya kaitannya satu jadi untuk diskusi. Jadi dipersiapkan juga siapa yang sebaliknya kelompok 4 presentasi, kelompok 2 yang memberi tanggapan. Saling menanggapi. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, ada satu yang untuk presentasi ya. Jadi dipersiapkan presentasinya. Bagus ya, Adam yang kelompok 2 baik. Ini sudah. Kalau enggak ya berbagi kelompok ya hebat tim 1 ya. Siapa yang menyelesaikan soal nomor 1, siapa yang nomor 2 ya itu berbagi tugas kelompok ya menyelesaikan. Kelompok 2 bagaimana? Sama ya? Ya kelompok 2 juga berbagi nih. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Ya, Bapak bergantian siapa yang mau jawab. Ini jawabannya didiskusikan. Jadi ya sebelum dipresentasikan dengan kelompok lain. Terus ya kalian kelompok 4 juga berbagi tugas ya, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Wah, itu benar sesuai aja yang pertama namanya. Ya, ada satu yang untuk presentasi ya, jadi dipersiapkan. Diagram panah. Alfa 37 5 penutupannya 40 sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 1 beri tanggapan bagaimana penyampaiannya dari kelompok 2, kelompok 4. Dilengkapi sama dengan kelompok 2. Itu sudah ya tanggapannya ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Tolong perwakilan kelas untuk mengumpulkan LKPD-nya semua. Bapak di depan ya. Dikumpulkan LKPD-nya ke
meja Bapak di depan, perwakilan kelompok satu ini ya. Perwakilan kelompok satu ini ya. Jadi juga kolaborasi antara anggota kelompok juga baik, kalian menyelesaikannya juga baik. Tadi jawabannya Bapak lihat juga udah benar semua. Jadi tepuk tangan ya. Jadi kegiatan menyimak kalian pada saat PowerPoint dan video pembelajaran tadi udah baik ya. Selanjutnya kita evaluasi sedikit tadi ya. Evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran fungsi dan relasi. Babnya tadi kita mempelajari relasi dulu. Nah, di selanjutnya materinya kita akan mempelajari fungsi atau pemetaan. Jadi berkelanjutan ya dari subbab ini. Ya, kalau subbab ini kalian tadi sudah pemahamannya baik, pasti nanti bab selanjutnya juga bisa mengikuti pelajarannya juga dengan baik. Itu Bapak bersyukur ya. Ya, tadi soal juga ya soal selanjutnya kalian akan mengerjakan sumatif akhir pembelajaran. Ya, jadi nanti Bapak akan berikan per siswa satu lembar soal, nanti kalian mengerjakan selama 15 menit. Ya, jadi nanti ya sekitar kurang lebih 15 menit lah, kurang lebih ya. Jadi kalian nanti jawab yang Bapak berikan sumatif akhir. Ada satu soal, tulis nama dan kelas ya, akan Bapak persiapkan dan akan Bapak bagikan ke setiap peserta didik. Kelompok Bapak bagikan ya, evaluasi bagikan. Nah, ini individu ya, individu. Ya, tulis nama dan kelasnya. Ya, tulis. Semakin ambil pembelajaran ya. Akhir pembelajaran 10 menit ya. Hanya 10 menit ya. Nanti teknisnya sama ya, dikumpulkannya satu orang maksudnya bawa depan jawabannya ya. Diagram panah. Kayaknya waktunya sudah habis. Sekarang boleh dikumpulkan ke meja Bapak. Ya, perwakilan satu kelompok, satu orang maju ke depan. Ya, dikumpulkan. Tidak apa-apa, yuk dikumpulkan saja.
kumpulkan waktunya. Semuanya duduk kembali. Terima kasih sudah melaksanakan sumatif akhir pembelajaran. Hasilnya Bapak akan lihat, hasilnya sudah baik semua ya. Rata-rata pemahaman kalian sudah baik ya, pemahamannya sudah baik dalam menyajikannya dalam bentuk diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, selanjutnya kegiatannya kita akan melakukan refleksi ya. Jadi refleksi kegiatan kita pada hari ini, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak akan berikan post-it, kalian tulis ya nanti di kertas yang Bapak berikan. Nanti kalian tempel di papan tulis ya. Jadi nanti kalian tempel, nah ini akan Bapak bagikan ya kegiatan refleksi kita. Yang perempuan requesting boleh. Bapak bagikan tasnya. Kamu lihat ke layar ya, lihat ke layar. Ya nanti kamu tulis. Kamu lihat ke layar, nanti kamu tulis ya. Ke layar, tulis. Jadi langsung nomor 1 langsung jawaban kalian ya. Refleksinya. Tidak usah langsung nanti diberi nama dan ya diberi nama ya, nama lengkap. Nanti ditempel di sini ya, di depan ya. Ya, atas refleksinya pasti kalian tempel di depan. Gantian ditempel. Jadi Bapak minta tolong ini ya, refleksinya dibacakan satu perempuan, satu laki-laki ya. Ini untuk membacakan refleksi ya. Ini untuk perempuan laki-laki Sri, untuk laki-laki Aksan ya. Silakan. Teman-teman maju. Sini maju. Ya, perempuan ya, refleksinya. Ya, dibacanya, diambil. Saya sangat senang selama mengikuti pembelajaran. Pemahaman saya menjadi lebih luas dalam pelajaran relasi dan fungsi. Nomor 2, relasi dan fungsi, dan 3, tidak ada. Saya sudah mulai memahami pelan-pelan. Terima kasih. Akhirnya waktunya sudah, pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak mengingatkan kembali untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari fungsi atau pemetaan. Jadi materi ini akan berlanjut di fungsi atau pemetaan ya. Untuk itu alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa.
Untuk ketua kelas, pimpin doa kembali. Duduk rapi. Siap. Marilah teman-teman, setelah belajar alangkah baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siahaan, calon guru penggerak SMP Negeri 10 Tambun Selatan dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Arif pasca observasi ya Pak Arif ya. Jadi dengan Pak Arif dan ada Bu Berti selaku pengajar praktik saya, kita akan berbincang-bincang mengenai pasca observasi. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kita sudah observasi kemarin ya Pak ya. Ya. Kali ini saya mau membicarakan mengenai hasil observasi kita yang kemarin ya Pak ya. Baik. Di sini bisa Bapak ceritakan bagaimana kegiatan kemarin yang telah dilaksanakan di kelas? Saya akan bercerita tentang kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan di kelas. Kegiatan pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Antusias siswa juga cukup tinggi ya, karena kemarin itu di kegiatan pembelajaran banyak hal baru yang saya coba terapkan di pembelajaran yang saya laksanakan. Seperti kemarin itu selain ada slide PowerPoint, ada tambahan video pembelajaran. Jadi untuk penguatan materi mereka gitu. Jadi pemahaman materinya selain dikuatkan PowerPoint, lebih dikuatkan lagi di video pembelajaran. Nah, seperti itu. Baik ya Pak ya. Sudah ada slide dan juga video pembelajaran membuat anak semakin antusias dalam belajar ya. Dalam pembelajaran. Nah, dalam area ini, dalam area pengembangannya ini, gimana nih yang harus Bapak tekankan lagi untuk ke depan? Ke depan mungkin beberapa dari LKPD ya, mungkin LKPD-nya juga harus lebih rinci lagi karena kemarin saya lihat ada beberapa yang sedikit miss lah gitu. Jadi perbaikan di LKPD memang dirasa sangat penting ya dalam pembelajaran, karena beberapa bab juga harus ya dituntut itu LKPD-nya gitu, penyesuaiannya harus baik sekali memang agar siswa juga dalam menangkap apa yang ada di LKPD itu lebih mudah. Gitu. Ya, LKPD yang harus Ya, lebih rinci LKPD lagi, lebih Pak, rinci lagi. agar siswanya lebih tahu detailnya lagi Iya, detailnya untuk kedepannya di dalam pembelajarannya ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak menemukan kendala nggak sih? Atau apa kekurangan pada saat pembelajaran tersebut? Ada beberapa kendala memang yang kemarin saya hadapi ya. Yang pertama mungkin tingkat fokus siswa ya beragam ya. Ada siswa mungkin yang fokusnya kemarin itu benar-benar siap. Ada beberapa juga yang masih mungkin ngantuk gitu, agak lemes ya. Jadi memang kesiapan siswa juga salah satu faktor itu dalam kegiatan pembelajaran gitu. Kita menyiapkan pembelajaran yang baik atau udah mungkin hampir sempurna, tapi siswanya tidak siap menerima juga, itu kendala yang luar biasa mungkin bagi saya itu. Iya ya, kesiapan siswa, Kesiapan ada siswa. yang lemas, ada yang ngantuk ya Pak. Iya. Oh iya, kira-kira mengapa hal itu terjadi ya Pak ya? Ya mungkin kita nanti memberi penanaman ya mungkin ya. Mungkin mereka sebelum ke sekolah mungkin ya harus dipersiapkan dengan matang ya gitu kondisi mereka gitu. Fisik mungkin udah persiapan sarapan di rumah juga. Nah yang penting juga sebenarnya satu juga, mereka masih ingat gitu materi sebelum yang pernah kita berikan gitu. Jadi ya agar ya lebih tidak terlalu mesti diulang-ulang gitu. Walaupun kita mungkin akan sedikit mengulang juga materinya gitu. Ya, seperti itu. Berarti mereka harus perlu fisiknya dari rumah ya. Ada harus mungkin sarapan yang benar, kita yang menanyakan baik, dulu iya. dan menginformasikan agar mereka Kondisi. siap untuk Belajar. menerima pelajaran di sekolah ya, Iya. Pak, ya. Nah, untuk proses pembelajaran ini bagaimana rencana Bapak ke depan nih saat pembelajaran untuk ke depan? Iya.
mungkin ke depannya tadi selain persiapan awal ya mungkin ya selanjutnya materi-materinya juga apa ya mungkin diringkas saya juga perlu mungkin ya Mas. Jadi agak apa ya diperdalam dulu basicnya ya gitu Iya. ya basicnya jadi pengetahuan awalnya gitu ya jadi pengetahuan awalnya dulu baru kita ke materi pokok yang akan kita ajarkan pengetahuan awal. Ya, jadi kalau anak mengetahui pengetahuan dasarnya, Iya. pengetahuan awalnya, Iya. pada saat kita membahas materi ini mereka langsung nyambung gitu ya Pak ya. mereka kan langsung nyambung. Iya. Baik Betul Bapak, ini sekali. pertanyaan yang terakhir nih Bapak. Iya. Selama proses observasi kemarin yang berlangsung di kelas, bagaimana Iya. sih perasaan Bapak? Oh, saya cukup ya senang lah, bahagia gitu. Ya karena apa yang ingin saya coba gitu ternyata mereka mau menerima gitu. Jadi antusiasnya tinggi juga. Ya saya coba dengan slide terus tambahan video pembelajaran mereka ya menerimanya dengan respon yang luar biasa gitu. Iya, walaupun ada beberapa siswa yang masih oh ini kayaknya Pak kok ini berbeda gitu. Tapi ternyata sesuatu yang baru yang dimunculkan itu ya luar biasa. Siswa jadi ingin lebih dalam kegiatan pembelajaran ingin lebih gitu, ingin mempelajari gitu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Arif Iya, ya. sama-sama, Semoga Bu Neli. untuk kedepannya lebih semangat lagi, Iya, lebih menggali semangat lagi. potensi-potensinya untuk membawa Luar biasa. anak-anak lebih bersemangat belajar juga Siap. ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak.